Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi pada Bapak. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang fisika, yaitu materinya mengenai suhu, di mana pada topik suhu ini akan dibagi beberapa subtopik. Yang pertama mengenai pengertian suhu, kedua alat pengukur suhu, ketiga pengukuran suhu, dan terakhir kita akan evaluasi sejauh mana pembelajaran yang kita pelajari. Ya, Bapak berusaha menggunakan media yang cukup interaktif. Ini merupakan dari kreasi Lebah Interaktif. Bapak berusaha mengeditnya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti dan dipahami seperti itu. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kita masuk ke pengertian suhu yang A ya, anak-anak. Apa sih yang dimaksud dengan suhu? Nah, perhatikan animasi di bawah ini. Di sana ada dua buah benda. Yang pertama ada kopi panas. Nah, perhatikan itu ngebul itu ya, berarti ada hawa panasnya, ada uapnya. Kemudian yang satunya lagi merupakan air es dingin ya, gelas yang berisi es ya, seperti itu, dimana kedua benda itu memiliki perbedaan suhu panas dan suhu air es yang dingin. Nah, kopi panas memiliki suhu yang tinggi ya, suhunya tinggi, sedangkan air es yang dingin memiliki suhu yang rendah. Jadi apa yang dapat disimpulkan dari animasi itu? Maka suhu itu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Nah, tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu benda dapat mengalami perubahan. Kopi panas yang bersuhu tinggi setelah didiamkan beberapa lama akan menjadi dingin dan suhunya akan turun. Nah, untuk suhu benda dapat mengalami perubahan seperti itu, nanti akan ada pelajaran khusus ya, bagaimana caranya menurunkan suhunya seperti itu, bagaimana permukaannya diperluas atau diperkecil, nanti akan kita bahas. Ya, yang penting kalian sudah tahu sekarang dari animasi ini dapat kalian menyimpulkan bahwa suhu itu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda, baik itu dingin atau panas, itu merupakan suhu. Baik, itu pengertian suhu. Sekarang Bapak lanjut mengenai alat pengukur suhu. Dapatkah kita mengukur suhu dengan menggunakan tangan, anak-anak? Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi di bawah ini. Ya, siapkanlah alat-alat seperti air panas, air dingin, dan air sumur. Nah, ini merupakan seorang anak, gadis, sedang melakukan eksperimen atau percobaan. Nah, di mana percobaan atau eksperimennya ini untuk mengetahui apakah tangan kita dapat digunakan untuk mengukur suhu. Selanjutnya, masukkan kedua tangan ke dalam air panas dan dingin secara bersamaan. Nah, tangan kanan masuk ke air panas, kemudian tangan kiri masuk ke air dingin. Nah, tangan kanan yang masuk ke air panas tentunya akan terasa panas, sedangkan tangan kiri yang masuk ke air dingin akan terasa dingin. Kemudian angkat. Ya, masukkan kedua tangan ke dalam air sumur, ya, wadah air sumur ya. Apa yang terjadi? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, apa yang terjadi? Oke, lanjut saja. Ternyata tangan kanan yang semula masuk ke air panas dimasukkan ke air sumur,
maka tangan akan terasa dingin. Sedangkan tangan kiri yang semula dimasukkan ke air dingin, dimasukkan ke air sumur, yang dirasakan apa? Hangat, seperti itu. Jadi kulit dapat membedakan suhu panas dan dingin. Kulit merupakan indera peraba sehingga dapat merasakan panas dan dingin. Namun, jika kulit dijadikan alat ukur, maka hasilnya tidak akan akurat. Karena indera dapat terpengaruh oleh perasaan, seperti itu. Selain itu, kulit atau tangan kita tidak bisa mengukur secara kuantitatif karena tidak ada skala-skalanya ya anak-anak, seperti itu. Baik, itu merupakan percobaan apakah tangan dapat digunakan untuk mengukur suhu. Tentu saja jawabannya adalah tidak ya anak-anak. Bapak tegaskan tidak. Nah, bagaimana cara mengukur suhu? Alat yang digunakan apa namanya? Namanya adalah termometer. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan termometer? Termometer adalah alat pengukur suhu yang pertama kali dibuat oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei 1564-1642 ya tahunnya. Termometernya disebut dengan termometer udara atau termoskop. Termoskop menggunakan pemuaian udara dalam ruang mirip ruang vakum atau hampa udara dan memakai air sebagai bahan pengisi. Ya, mula-mula air yang digunakan. Namun, termoskop tidak stabil karena kondisi tekanan udara yang selalu berubah-ubah. Nah, kelemahan dari termoskop kemudian disempurnakan dari waktu ke waktu sesuai dengan zaman ya, teknologi perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa selanjutnya dipakai termometer yang menggunakan medium yang lain. Ya, secara yang lain ada gas, kemudian logam. Nah, beberapa jenis termometer yang lain itu ada 3. Yang pertama ada termometer raksa. Kemudian yang kedua termometer alkohol. Kemudian yang ketiga termometer digital. Nah, kita langsung ya ketahui apa itu termometer raksa. Termometer raksa dapat mengukur suhu sampai dengan 360 derajat Celcius. Ya, cukup tinggi ini ya. Termometer raksa hanya bisa mengukur suhu sampai dengan negatif atau min 39 derajat Celcius. Nah, ini suhu yang terendahnya karena raksa akan membeku pada suhu di bawah min 39 derajat Celcius atau negatif 39 derajat Celcius. Nah, lebih dari misalnya negatif 50 derajat Celcius, maka zat cair yang ada pada termometer raksa itu dia akan membeku. Seperti itu. Itu kelemahan dari termometer raksa. Kelebihannya ini, tentunya dia dapat mengukur suhu yang cukup tinggi, 360 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu termometer alkohol. Ya, termometer alkohol tidak dapat mengukur suhu lebih tinggi dari 80 derajat Celcius. Karena pada suhu 80 derajat Celcius alkohol akan menguap. Nah, itu kekurangannya ini ya. Berarti suhu tertingginya hanya bisa sampai 80. Termometer alkohol bisa mengukur suhu sampai dengan negatif 117 derajat Celcius. Nah, ini suhu terendahnya besar sekali dia. Ini kelebihannya berarti anak-anak. Ya, gambarnya ini ya, termometer alkohol. Zat cairnya dalamnya adalah alkohol. Next, selanjutnya ada yang namanya termometer digital. Ini mungkin kalian sudah sering lihat ya ketika kalian sakit atau panas, demam, pergi ke dokter, maka dokter atau suster perawat akan memberikan alat pengukur suhu yang namanya termometer digital. Biasanya di mana? Ya, ditaruh untuk mengecek suhunya, ada di mulut, kemudian ada di ketiak, seperti itu. Baik, seiring kemajuan teknologi termometer juga ada yang berupa termometer digital. Termometer digital sangat efisien karena bentuknya yang kecil, mudah dibawa serta mudah menggunakannya. Itu kelebihannya ya, anak-anak. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya begini.
Karena dia menggunakan baterai, tentunya baterai itu kan bisa drop, itu istilahnya otomatis akan mempengaruhi pengukuran validitasnya tidak tepat seperti itu. Baik, itu mengenai jenis-jenis termometer. Ada termometer raksa, termometer alkohol, kemudian ada termometer digital. Oke, next selanjutnya. Nah, skala termometer sekarang skalanya. Pemberian skala termometer dibuat berdasarkan perubahan volume zat yang digunakan. Skala pada termometer dibuat dengan menentukan dua suhu tetap sebagai patokan. Suhu tetap yang digunakan adalah suhu benda saat mencair atau melebur, membeku, dan mendidih. Nah, patokan suhu tersebut dinamakan titik tetap. Dalam pemberian skala, mula-mula ditentukan titik tetap bawah, ya, yang di bawah, kemudian ada titik tetap atas. Berarti pengukuran maksimumnya titik tetap atas. Kalau minimumnya namanya titik tetap bawah. Beberapa ahli yang menemukan skala termometer itu ada 4. Yang pertama itu adalah under Celsius, ya, umum ini ya, Celsius. Di Indonesia menggunakan pengukuran menggunakan skala Celsius. Celsius membuat termometer pada tahun 1742. Ketika itu jika termometer dicelupkan ke dalam es, termometer akan menunjukkan angka 100. Es ini ya, angka 100 dia menunjukkan. Dan jika dicelupkan ke dalam air mendidih, termometer akan menunjukkan angka 0. Itu yang dibuat pernyataan penelitiannya oleh Celsius. Kemudian penelitian Celsius ini dibantah atau diperbaiki, ya, direvisi pada tahun 1744 oleh Carolus Linnaeus ketika Celsius sudah meninggal. Dia membalik skala yang dibuat Celsius. 100 itu untuk air mendidih dan 0 itu untuk air es. Sekarang skala tersebut digunakan untuk yang namanya termometer Celsius, ya, dibalik dia, ya. Untuk skala bawahnya, titik tetap bawahnya 0, atasnya itu adalah 100. Itu diperbaiki oleh Carolus Linnaeus. Kemudian next selanjutnya ada Daniel Fahrenheit. Berapa itu? 1686 1736. Seorang ilmuwan Jerman yang menemukan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer raksa pada tahun 1714. Skala yang digunakan adalah termometer dan dinamakan skala Fahrenheit sesuai dengan nama penemunya. Ketika termometer dicelupkan dalam air es, maka skala akan menunjukkan angka 32. Itu titik tetap bawahnya berarti. Sedangkan jika dicelupkan ke dalam air mendidih, skala akan menunjukkan angka 212. Berarti itu merupakan titik tetap atasnya. Seperti itu, ya. Lanjut, yaitu ke Reaumur 1683 sampai dengan 1757. Reaumur adalah ilmuwan berkebangsaan Prancis yang menemukan termometer dengan skala titik bawah termometer adalah 0 dan titik tetap atasnya adalah 80. Skala yang digunakan disebut dengan skala Reaumur. Ya, jika kalian ingin jadi penemu, maka penemuan kalian bisa menggunakan nama kalian, ya, seperti ini. Dan pasti bisa tentunya. Lanjut, yaitu Lord Kelvin, yaitu 1824 sampai dengan tahun 1904, membuat termometer pada tahun 1848. Termometer Kelvin dipakai untuk suhu yang sangat dingin dan suhu yang sangat tinggi. Air es terletak pada skala 273, sedangkan air mendidih pada suhu 373. Rentangnya besar ini, ya, bagus untuk mengukur suhu yang rendah dan tinggi. Penulisan suhu dalam Kelvin tidak menggunakan kata derajat, cukup ditulis 273K atau 373K. Kenapa demikian? Silakan kalian Google sebagai tugas untuk dicari, ya. Ada di internet, silakan dicari. Next selanjutnya, tahukah kamu perbandingan antara derajat Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Kalau Celsius itu disimbolkan dengan C, ya. Kemudian Fahrenheit itu F, Reaumur itu R,
dan Kelvin itu K. Nah, ini merupakan perbandingannya antara titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ini titik tetap bawahnya 0, ini 100 untuk Celcius, kemudian Fahrenheit. Titik tetap bawahnya 32, titik tetap atasnya adalah 212. Bagaimana cara mencari perbandingannya nanti? Yaitu suhu tetap atas atau yang tinggi dikurangi dengan yang rendah ya, yang di bawah. 100 dikurangi 0 itu 100. Kemudian 212 dikurangi 32 berapa? Ya, 180. Kemudian 80 dikurangi 0 berapa? 80. 373 dikurangi 273 berapa? 100. Seperti itu. Baik, Bapak lanjutkan. Tahukah kamu bagaimana cara menyetarakan skala Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit? Menyetarakan ini sama istilahnya dengan mengkonversi. Kalau di kemarin di kelas 7 di semester awal ya mengenai besaran pokok dan besaran turunan kan ada konversi satuan ya, dari sentimeter ke milimeter, kilometer ke hektometer ke meter, seperti itu. Itu menyetarakan atau mengkonversi. Rentang skala Celcius itu adalah 100, Reaumur adalah 80, Fahrenheit memiliki rentang skala 180. Ini dikurangi ya anak-anak, itu antara titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Berdasarkan perbedaan rentang itu dibuat perbandingan sebagai berikut. Ini C Celcius, R itu Reaumur, F itu Fahrenheit. Untuk C 100 dikurangi 0 kan 100 ya, titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah itu hasilnya adalah 100. Kemudian Reaumur, titik tetap atasnya kan 80, titik tetap bawahnya adalah 0, 80 dikurangi 0 itu 80. Kalau Fahrenheit itu 212 dikurangi dengan 32 mendapat hasil 180. Kemudian di mana dapat 549 ini kita sederhanakan matematikanya ya. 100 dibagi berapa? 20. Ini juga bagi 80 dibagi 20 dapat 4. 180 dibagi 20 dapat 9. Dapatlah perbandingannya yang paling sederhana, yaitu 5 berbanding 4 berbanding 9. Nah, dari perbandingan itu kita bisa membuat persamaan matematikanya. Jadi kalian tidak usah menghafal rumus. Ya, ini misalnya dari Reaumur ke Celcius. Reaumur berapa anak-anak? Reaumur ini 4. Ini kan, ini Reaumur, ini Celcius. Berarti lihat sekarang Reaumurnya. Reaumur berapa? Oh, 4. Celcius berapa? 5. Berarti 4 per 5 dikali T derajat Reaumur. Begitu juga dengan Fahrenheit. Fahrenheit ke Celcius, lihat Fahrenheitnya berapa? Ada 9. Celciusnya berapa? 5. Berarti 9 per 5 dikali T plus 32 derajat Fahrenheit. Ya, karena ini kenapa T plus 32? Karena dia tidak 0. Di sini kan cuma T derajat Reaumur. Ini titik tetap bawahnya adalah 32. Jadi tambah ya 32 seperti itu. Begitu juga dengan Reaumur dan Fahrenheit. Kalau belum paham, kalian bisa catat persamaan ini, otak-atik dulu ya. Nanti ada soal latihan yang akan Bapak berikan. Dari soal latihan itu akan lebih memantapkan dan lebih mengerti dari perbandingan rumus ini ya. Bapak lanjutkan saja. Nah, ini dia contoh soal. 40 derajat Celcius berapa Reaumur? Nah, kalau diubah disetarakan berapa Reaumur? Kemudian dari Celcius berapa Fahrenheit? Seperti itu. Apakah boleh dari Reaumur ke Fahrenheit? Boleh. Ya, cari dulu hasilnya dari Celcius ke Reaumur ya. Kemudian dari ke Fahrenheit. Ayo diperhatikan anak-anak. Reaumur kan 4 ya. 4 per Celcius kan 5. 4 per 5 dikali 40. Dapat hasil 30 derajat Reaumur. Oke, lanjut. Sekarang
40 derajat Celcius dari Fahrenheit. Fahrenheit berapa? 9. 9 per 5. Biar kalian nggak ngapal rumus ya, kalian membuat rumus matematikanya berdasarkan perbandingan itu. 40 tambah 32 dapat hasil 104. Ayo dicoba lagi ini. Yang kedua, dapat hasil seperti itu. Fahrenheit ke Celcius. Celcius kan 5 ya anak-anak. Berarti 5 per 9. Per 1 dikurang 32. Kemudian sekarang dari Fahrenheit ke Reaumur. Reaumur lihat sekarang Reaumurnya berapa? 4 kan tadi perbandingannya. 4 per 9. Dapat hasil seperti itu. Kemudian dari Reaumur ke Kelvin. Reaumur kita ketahui, Kelvin kita ketahui perbandingannya kan 5. Kemudian Reaumur 4, 5 per 4. 3 plus 32. Ya. Baik. Itu contoh soal yang baru saja kita lakukan. Bapak yakin kalian pasti bisa, tetapi ketika saat ini pasti kalian bingung. Ketika kalian bingung berarti kalian sudah mengerti. Ya, seperti itu. Bapak lanjutkan saja. Itu dicatat aja, nanti Bapak berikan screenshotnya ya, bisa nanti lewat WA. Bapak lanjutkan jenis-jenis termometer lain. Tahukah kamu jenis-jenis termometer yang lain? Ada beberapa jenis termometer selain yang telah kita bahas sebelumnya, antara lain tadi kan ada termometer apa namanya itu, pengukur suhu tubuh ya. Ini ada termometer maksimum minimum, dikenal sebagai termometer Schick-Bellany, bukan Schick-Bellany ya, karena ditemukan oleh ilmuwan yang bernama James Schick. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat selama jangka waktu tertentu. Zat yang digunakan sebagai indikator adalah alkohol. Prinsip kerjanya, jika suhu naik maka volume alkohol akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika suhu turun maka volumenya akan menyusut atau turun. Seperti itu namanya ya, ingat ini termometer maksimum minimum atau Schick-Bellany. Kemudian selanjutnya termometer gas volume tetap. Termometer gas berisi gas atau uap. Termometer menggunakan sifat perubahan tekanan gas akibat perubahan suhu bila volumenya dibuat tetap. Termometer gas memiliki jangkauan pengukuran luas dibandingkan termometer cairan. Hal ini karena muai gas lebih besar dari muai zat cair. Jenis zat yang umumnya digunakan antara lain ada helium, ada hidrogen, dan nitrogen. Kemudian lanjut, ada termometer bimetal. Bekerja berdasarkan beda pemuaian. Dua jenis logam yang berbeda ya, masa jenisnya berbeda ini. Ini biasanya Bapak lihat kalau bimetal ini ada pada di setrika listrik, seperti itu. Ketika dia panas, dia akan lepas, ketika sudah dingin lagi menempel, seperti itu. Itu namanya bimetal, dua logam yang berbeda, dikling. Termometer ini terdiri dari keping bimetal tipis. Termometer bimetal dapat dijumpai pada termometer yang digunakan di dalam mobil. Gambarnya seperti ini anak-anak. Kemudian selanjutnya ada namanya pirometer, merupakan termometer pengukur suhu yang mengukur berdasarkan radiasi yang dipancarkan benda tanpa harus menyentuh benda tersebut. Misalnya suhu pada alat pembakar tungku hingga suhu permukaan matahari, gambarnya seperti ini. Ada skala temperaturnya, kemudian ada hawa panasnya. Ya, sekedar diketahui dulu ya anak-anak, kita belum bahas secara spesifik. Kemudian ada yang namanya termometer termokopel. Adalah termometer berupa rangkaian tertutup dari dua jenis logam berbeda, misalnya platina dan rhodium, yang dihubungkan ke ampermeter atau alat pengukur kuat arus listrik. Keuntungan termokopel adalah cepat mencapai kesetimbangan termal dengan sistem yang akan diukur suhunya bisa kembali normal cepat ya. Selanjutnya ada termometer resisten.
bekerja berdasarkan berubahnya resisten listrik suatu resistor yang berupa logam atau oksida logam. Resistensi atau hambatan listrik dari logam akan bertambah bila suhu logam naik. Pengukuran dilakukan dengan menempelkan termometer pada permukaan zat yang akan diukur suhunya. Ini gambarnya nggak ada ya anak-anak. Nanti bisa silakan kalian searching. Kemudian selanjutnya ada termometer termolistrik, menggunakan selisih suhu antara dua titik dalam rangkaian yang menghasilkan selisih potensial. Nah, itu merupakan tambahan wawasan buat kalian jenis-jenis termometer yang lain. Selanjutnya, tahukah kamu bagaimana cara mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer? Untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer ada dua cara yang dapat kita lakukan. Nah, perhatikan ini gambarnya. Yang pertama, menjepit termometer di bawah lidah. Kira-kira selama 1 menit. Ya, kemudian apa lagi nih? Menjepit termometer pada bagian dalam lengan atas ketiak kira-kira 3 menit. Ya, ini mungkin suhunya kestabilannya agak kurang, maka tambahan waktunya 3 menit. Nah, ketika ditaruh baik itu di mulut maupun di ketiak, pada saat suhunya sudah stabil konstan, maka dia akan berbunyi ya seperti itu, maka ada indikator angkanya akan terlihat. Ini biasanya ketika kita ke dokter biasanya ya. Tahukah kamu cara membaca? Nah, cara membacanya bagaimana? Nah, untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat, di saat melihat angka pada termometer, mata harus sejajar dengan angka agar tidak terjadi kekeliruan. Ya, beda paralak. Ini matanya itu harus sejajar dengan angkanya. Jangan terlalu ke atas mata kita, begitu juga jangan terlalu ke bawah, harus tepat di tengah-tengah agar pengukuran atau hasil yang didapat valid seperti itu. Baik, itu mengenai cara membaca pengukuran pada termometer. Selanjutnya apa? Terakhir adalah evaluasi. Ya, anak-anak, mudah-mudahan apa yang Bapak tadi jelaskan dengan adanya animasi tambahan seperti itu sehingga pembelajaran jadi lebih menarik dan kalian dapat mengerti tentunya sampai di rumah, memahami di rumah ya. Baik, kita lanjut ke evaluasi ya. Sejauh mana kita bisa menangkap seperti itu penjelasan tadi dari video. Yang pertama, ini ada gambar termometer jenis apakah yang ada pada gambar. Nah, ini gambar apa? Apakah termometer Sibelani, apa raksa, digital, alkohol? Ayo, siapa yang bisa? Ini karena ada angka ya, otomatis namanya termometer digital. Coba kita cek jawabannya, benar atau tidak? Wah, ternyata benar. Namanya termometer digital. Oke, kita lanjut, ini gampang ya. Kemudian selanjutnya, rentang skala Kelvin sama dengan skala yang mana? Rentangnya ini dikurangi ya. Tadi kan ada skala tetap bawah dikurangi dulu dengan skala tetap atas dikurangi dengan skala tetap bawah. Kalau Celsius itu tadi 5, Reaumur itu 4, kemudian Fahrenheit 9. Kalau Fahrenheit kalau Kelvin berapa? Kita coba ya. Celsius. Apakah benar? Ya, Celsius ya yang sama perbandingannya. Kan 5 Celsius, 4 Reaumur, Fahrenheit 9, kemudian Kelvin 5. Jangan dilupakan itu. Kemudian titik tertinggi pada termometer Reaumur adalah berapa titik tertinggi atau titik tetap atasnya? Berapa? Ayo. Bagus. Kita lanjut ke 80 ya. Kalau 100 itu kan Celsius. 273 ini titik tetap bawah Kelvin. 212 adalah titik tetap atas dari Fahrenheit. 16 derajat
rearmur itu sama dengan berapa? Nah, ini harus dihitung. Berarti Fahrenheit 9/5. Ayo silakan diorek-orek. Ya, Bapak tidak ikut mencari ya, Bapak klik saja dengan jawaban yang salah dulu ya. Kita cari yang salah coba ini coba. Hasilnya adalah 68 derajat Fahrenheit. Caranya seperti apa? Itu sudah ada. 9/4 dikali 16 derajat rearmur plus 32 didapat hasil 68 derajat Fahrenheit. Berarti jawabannya adalah B ya anak-anak. Selanjutnya nih, penemu termometer maksimum minimum adalah ini pengetahuan yang tadi, yang terakhir bahwa jelaskan ini apa? Ayo. Ini ya. Ya bagus sekali, James Sick ya. Kemudian angka 0 derajat Celcius sama dengan angka 0 yang mana? Angka 0 sama dengan yang berapa? Ayo, yang mana? Ini harus dihitung. Bapak salahkan dulu ya. Tes. Nah, gitu caranya. Nyari. 0 derajat Celcius kan Fahrenheit tuh. Cari dia 9/5 dikonversi ya. Anak-anak 9/5 dikali 0 derajat Celcius ditambah 32 dapat hasil 32 derajat Fahrenheit. Berarti dia ini konversinya dari 0 ke Fahrenheit. Berapa hasilnya? Gitu. Ya, Bapak salahkan biar ada pembahasannya di sini. Kalau Bapak benarkan nanti tidak ada pembahasannya, Anda tahu apa jawabannya. Baik, lanjut. Termometer yang pertama dibuat oleh siapa? Ada Kelvin, Celsius, Torricelli. Ini merupakan ilmuwan klasik ya anak-anak, Galileo Galilei. Ya. Lanjut, jenis termometer yang ada pada gambar disebut dengan termometer apa ini ya? Bapak juga lupa nih, bisa nih. Kita coba ini. Piro. Iya, bagus ya, pirometer. Ini ada suhu, ada uapnya, ada hawa panasnya ya, seperti penjelasan tadi. Kemudian termometer alkohol tidak mampu mengukur suhu melebihi. Kalau alkohol berapa? Tidak mampunya dia. Kalau lebih dari itu dia akan apa? Menguap. Ini ya. Kita cek. Iya, tepat sekali ya. Lebih dari 80 dia akan menguap. Ya, kalau dia mengukur suhu yang rendah, bagus. Baik, suhu terendah yang dapat diukur oleh termometer raksa adalah berapa? Yo, siapa yang ingat? Oke, kita cek B ya. Oke, negatif 39 derajat Celcius itu suhu terendahnya. Oke, salah 2 ya anak-anak. Berarti dapat 80. Oke, lumayan, tidak remedi ya. Tadi Bapak sengaja salahkan 2 yang soal hitungan agar penjelasannya dapat kalian pahami. Oke, di sana aja. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang dipelajari hari ini dapat dimengerti. Oke, sampai jumpa pembelajaran selanjutnya.